Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di RX Channel. Yuk belajar bersama kami tentang patofisiologi angina pectoris, kelas transfer B 2020 dari Kampus Tiva, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi, Makassar. Tapi sebelum belajar, jangan lupa di like, share, subscribe, dan pencet tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel kami. Selamat belajar. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan belajar tentang patofisiologi dari angina pectoris. Seperti pada gambar panel A menggambarkan penampangan arteri koroner normal. Panel B menggambarkan penampangan arteri koroner dengan plak aterosklerotik yang stabil. Panel C menggambarkan plak aterosklerotik yang tidak stabil dengan inti lipid yang lebih besar dan tutup fibrosa tipis terdiri dari satu lapisan sel otot polos dengan fisura atau ruptur. Panel D menggambarkan adhesi platel sebagai respons terhadap tambalan plak. Aktivasi trombosit dapat terjadi sehingga menyebabkan trombosit. Agregasi sebagai fibrinogen mengakibatkan trombosit satu sama lain untuk membentuk oklusi seperti jaringan di lumen koroner. Pada tahap ini, penderita mungkin mengalami gejala sindrom koroner akut. Jika protein antikoagulan endogen gagal untuk menghentikan proses ini, agregasi platelet berlanjut dan fibrinogen diubah menjadi fibrin sehingga menghasilkan oklusif trombus, di mana iskemia miokard atau MI disebabkan oleh penyakit jantung iskemik yang terjadi karena adanya pembentukan plak aterosklerotik koroner yang menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen di miokardium. Jika satu atau lebih arteri tersumbat sebagian, tidak cukup darah yang dapat mengalir, sehingga menimbulkan rasa nyeri dada atau ketidaknyamanan. Angina reversibel atau stabil terjadi ketika jantung bekerja lebih keras dan membutuhkan lebih banyak oksigen, dan hilang ketika kebutuhan jantung menurun. Angina progresif atau tidak stabil terjadi ketika plak di satu atau lebih arteri koroner pecah atau meledak. Jika penumpukan terjadi dengan cepat, akan berisiko terkena serangan jantung. Pecahnya plak aterosklerotik dengan pembentukan trombus berikutnya adalah ciri khas dalam patofisiologi angina tidak stabil dan iskemik miokard. Pecahnya plak mengacu pada pemasangan atau eresi tutup serat yang menutupi inti lipid dan paparan isi plak ke elemen dalam darah. Komposisi plak secara khusus terdiri dari lesi stabil inti lipid yang kecil yang dikelilingi oleh fibrosa cap tebal yang melindungi lesi dari tegangan geser aliran darah. Begitu juga sebaliknya, plak yang tidak stabil terdiri dari tutup yang tipis dan lemah dikombinasikan dengan inti lipid yang besar dan kaya yang membuat plak rentan pecah. Setelah pecahnya plak, paparan darah ke konten trombogenik dari plak merangsang adhesi platelet dan aktivasi kaskade koagulasi. Trombosit melekat pada tempat pecah, berkumpul, dan menghasilkan trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi serat untuk membentuk koagulan serat. Trombus koroner meluas ke lumen pembuluh darah, di mana mereka menutup sebagian atau seluruhnya aliran darah, sehingga menyebabkan angina atau iskemik miokard tidak stabil. Angina Prinzmetal atau varian terjadi akibat kejang atau kontraksi arteri koroner normal atau yang sakit. Berbeda dengan angina stabil kronis, penyakit arteri di varian angina mengandung lesi yang tidak menghalangi aliran darah. Sementara vasospasme atau kejang pada arteri koroner umumnya bersifat sementara. Dalam beberapa kasus, vasospasme dapat bertahan cukup lama untuk infrak miokardium. Presipitan angina varian termasuk merokok, penggunaan kokain, hiperventilasi, dan paparan suhu dingin. Klasifikasi dari angina pectoris yang pertama adalah kelas 1, di mana pasien mampu melakukan aktivitas fisik biasa, misalnya berjalan kaki dan menaiki tangga tanpa gejala. Pengarahan tenaga yang cepat
atau berkepanjangan menyebabkan gejala. Kelas 2, di mana pasien sedikit membatasi aktivitas fisik biasa, berjalan cepat atau lebih dari 2 blok, menaiki tangga dengan cepat atau menaiki lebih dari 1 tangga menyebabkan gejala. Kelas 3, di mana pasien dengan gejala sangat membatasi aktivitas fisik biasa, berjalan kurang dari 2 blok atau 1 tangga menyebabkan gejala. Dan di kelas 4, angina bisa terjadi saat istirahat. Setiap penyebab karena aktivitas fisik dapat menimbulkan gejala. Adapun gejala dari angina pectoris yang pertama adalah diaporesis, mual muntah, nyeri pada dada, dan sesak napas. Diagnosa dari angina pectoris yaitu biokimia tes, EKG, treadmill test atau stress test, MRI test, karakterisasi jantung, dan angiografi koroner. Demikian penjelasan dari patofisiologi angina pectoris. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa nonton video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.